Oke, udah berdoa? Nah, ya. Lanjut kita absen dulu ya. Untuk tahu siapa aja yang hadir hari ini. Yang namanya disebut tolong angkat tangan atau bila hadir. Ade Auren, Ahmad Ridwan, Andi Saputra, Angel Aprilia, Citi. Oke, tadi ini sudah absen. Ada berapa siswa yang nggak hadir jadinya? Ada? Ada berapa nak? Anak-anak sekalian, coba pegang juga temannya, teman sebangkunya. Sama-sama lihat kan? Di sini, lihat atau anak-anak kalian. Pegang, teman bapaknya pegang temannya. Di sini. Yang nggak ada temannya boleh merapat. Apa sendiri nggak apa-apa. Ikutin kata-kata Miss, ya. Halo temanku. Halo temanku. Kamu hebat sekali. Kamu hebat sekali. Kamu pintar. Kamu pintar. Dan tekun. Sebagai afirmasi positif buat kalian pada pagi hari ini, buat belajar nanti. Jadi sebelum kita mulai belajar, Miss ingatkan kembali bahwa kita ada kesepakatan kelas. Dan masih ingat nggak kesepakatan kita apa aja? Ya. Kalau nggak ingat, Miss bantu ingetin. Yang pertama kita harus fokus. Yang kedua kita harus saling menghargai dan juga sopan atau ramah. Ya. Anak-anak sekalian, kita akan belajar matematika. Oleh karena itu keluarin dulu buku-bukunya. Bukunya keluarin dulu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai materi hari ini yang setelah Miss bilang sebelumnya tentang hubungan antar sudut. Pernah nggak sih kalian dengar apa itu sudut? Sudut itu yang kayak mana? Sudut itu? Ya? Oke, yang di ujung-ujung. Betul. Gimana sih cara mengukur sudut? Pakai apa? Pakai apa nak cara mengukur sudut? Oke? Alat yang namanya busur. Nah, pernah nggak sih kalian dibayangkan cara mengukur sudut tanpa menggunakan busur? Gimana caranya? Pernah nggak kalian kepikiran kayak gitu? Cara mengukur sudut tanpa menggunakan alat? Pernah nggak? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sampai tujuan pembelajaran kalian hari ini, kalian bisa menemukan sifat sudut sebagai akibat hubungan dari dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis yang transversal. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sifat sudut tersebut. Oke? Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian akan belajar secara berkelompok dengan mengerjakan LKPD. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil pengerjaan kalian di depan kelas. Miss harapin nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok satu kelompok dan juga satu kelompok lainnya untuk maju ke depan, dan juga setelahnya akan dilakukan penilaian secara mandiri untuk melakukan penilaian soal. Selanjutnya baru kita melakukan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Pernah nggak sih kalian berpikir apa sih gunanya Miss kita belajar sudut? Pernah nggak kepikiran di kalian? Apa sih gunanya? Manfaatnya belajar sudut buat apa? Ini contoh kesehariannya. Kalian bisa tahu jam berapa sekarang dari penggunaan jam ini. Oke, anak-anak sekalian, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, anak-anak sekalian, pernah nggak kalian melihat rel kereta api? Ada yang nggak pernah melihat rel kereta api? Nggak pernah, pernah semua ya? Pernah nggak kalian melihat rel kereta api yang bercabang? Atau bolongan kayak gini? Pernah nggak? Nah, pasti kalian melihat kalau misalnya di stasiun ada tuh rel kereta apinya bercabang. Gunanya buat apa sih? Buat apa? Relnya bercabang? Biar memudahkan kereta yang lain mau lewat antar stasiun. Nah, apa sih hubungannya lintasan rel kereta api itu dengan sudut? Apa hubungannya? Gak ada tahu. Rel kereta api itu
garis yang lurus. Kalau garis lurus, bisa ambil dulu ya. Anggap aja ini adalah kereta api yang A. Ini garisnya garis lurus. Terus ada kereta api lagi yang B. Ini garis apa? Garis lurus ya, B. Jadi dari dua garis lurus ini yang keluar rencana ini akan terbentuk apa? Berapa sudutnya ini? 4. Untuk lebih jauh, kalian bisa paham hubungan antar sudut ini dari lintasan rel kereta api. Kalian akan mempelajarinya secara kelompok. Di sini, misalkan bagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu akan dibagi sesuai dengan nama yang dipanggil. Jadi kalau misalnya namanya udah dipanggil, nanti bersiap untuk membuat kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakangnya, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di belakangnya. Paham? Paham. Jadi simak dulu namanya dan mendekati kelompoknya masing-masing. Oke? Kelompok 1 itu ada Farid, kemudian ada Laura, ada Syafira, Angel, iya, yang gak masuk nanti Miss atur sendiri ya. Ada Handika dan juga ada Dimas. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Agusti, ada Dini, ada Marwa, ada Syafira, Keisha, dan juga Fatahila. Kemudian kelompok 3 ada Cindy, Dapa, Meira, Fazri, Nabila, dan Zahara. Kelompok 4 ada Rina, Randy, Fitri, Dika, Ghazali, sama Siti. Kelompok 5 ya. Tadi kelompok 4 sekarang. Ini kelompok 5 ada Ade, Ahmad, Andi, Razik, sama Rehan. Sisanya jadi kelompok 6. Silakan membentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakangnya, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di belakangnya. Silakan bergegas mendekati kelompoknya masing-masing. Mulai. Oke, udah terbentuk semua kelompoknya? Kelompok 1 angkat tangan. Semuanya? Kelompok 1. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 6 sisanya tadi yang gak masuk ke sekolah hari ini. Nah, kalian udah duduk secara berkelompok. Waktunya kerjain LKPD sesuai dengan yang dibagi. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan mendapat LKPD yang berbeda. Dan kelompok 3, 4, 5, 6 akan mendapat LKPD yang berbeda juga ya. Ya. Oke, sedikit Miss. Anak-anak sekalian, kelompok 1 sampai kelompok 5 perhati dulu. Di situ ada petunjuk pengisian LKPD. Dibaca terlebih dahulu, amati permasalahan, kemudian jawablah sesuai dengan pertanyaan yang terdapat di LKPD. Kalau misalnya mau bertanya, tanyakan terlebih dahulu kepada kelompok, baru kemudian tanya ke Miss. Kalau mau bertanya ke Miss, angkat tangan ya. Silakan isi, jangan lupa tulis nama dan juga kelompoknya. Apa nak? Ada semua kelompok ngerjain? Ya. Oke. Kelompok 1 sama kelompok 2 siapa yang mau maju presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2 mau presentasi, kelompok 1 menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ada yang mau nambahin nggak kelompok 1 atau sama jawabannya dari kelompok 2? Apa? Tidak, tadi jawaban dari kelompok 2. Ada yang masih kurang satu sifatnya yang buat seperti A. Kasih uang dulu untuk kelompok 2. Kasih B, kasih O, kasih B. Silakan disimak oleh kelompok 3 dan kelompok 4.
Tadi udah dipresentasiin sama kelompok 5. Dari kelompok 3 dan 4 ada yang beda nggak jawabannya dari kelompok 5? Ada. Apa itu? Berpelurus 180 derajat. Oke, bagus sekali kelompok 3 dan kelompok 5 udah mempresentasikan hasil kerjanya. Kasih uang dulu untuk kelompok 5. B. Kasih O, kasih B. Oke anak-anak sekalian, tadi kalian udah presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Apa tadi dari presentasi kita? Apa? Kesimpulan hari ini kita belajar tentang hubungan tersebut, sifat-sifatnya, bertolak belakang, adat, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam pihak dan luar pihak. Terus ada juga berpelurus, tapi sudutnya beda. Ya, berapa itu? 180 derajat. Oke, benar sekali. Itu yang kita pelajari hari ini terkait dengan sifat-sifat sudut. Di mana ada sudut bertolak belakang sampai dengan sudut kuat sepihak. Saatnya kalian mempraktekkan jawaban kalian sendiri. Silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. LKPD kelompok masing-masing silakan kumpulkan. Kumpulkan dan kembalilah ke tempat masing-masing. Seperti sebelumnya kita belajar tadi bilang kita akan ngadain latihan soal atau kuis. Di sini misalkan bagi kalian menjadi 3 kelompok kuisnya. Nanti disebutin kelompok masing-masing itu kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja, dan kelompok 3 siapa aja. Silakan kalian ambil soalnya. Ini kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan juga kelompok 3 di sini. Untuk namanya disebutin, paham kan? Kalau misalnya kelompok 1 soalnya sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan juga kelompok 3 sebelah sini. Untuk kelompok 1 yang namanya itu ada Ade, Audrey, Ahmad, Andi, dan Angel. Kemudian kelompok 2 ada Cindy, Dapa, Dimas, Dini, Fajria, Gazali, Kesya, Laura, Fatanila, Marwa, Meira, Farid, dan juga Andika. Untuk kelompok 3 itu ada Fajri, Rehan, Andika, Nabila, Fikri, Razif, Randy, Rina, Cindy, Syamira, dan Zahara. Oke, paham? Ini kelompok 1 silakan ambil soalnya. Tadi yang disebutin namanya kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Kelompok 1 siapa lagi? Andi. Nah, kelompok 2 selanjutnya? Semuanya silakan kerjakan secara mandiri. Waktunya 20 menit. Silakan kerjakan. Udah semua? Udah? Silakan kumpulkan ke meja miss masing-masing. Waktunya kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa bantu miss? Tentang apa kita belajar hari ini? Hubungan antar sudut. Di mana sifat-sifat sudut itu ada berapa? Ada salah satunya itu bertolak belakang. Itu yang kalian belajar hari ini. Tapi tepatnya sifat sudut itu ada bertolak belakang, berpelurus, dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan juga sehadap. Itu semua sudutnya sama besar kecuali berpelurus. Dia memiliki sudut 180 derajat dan juga berpenyukur sebanyak atau sekitar 90 derajat. Oke, tadi kesimpulan kita, gimana pembelajaran hari ini? Menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Ada kesulitan nggak dari belajar hari ini? Materi hari ini? Banyak. Mungkin mau ingetin tadi kalau misalnya berpelurus sudutnya 180 derajat, dan juga kalau misalnya berpenyukur besar sudutnya 90 derajat. Itu saja. Mungkin pelajaran kita hari ini. Miss ingetin untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi kesebangunan. Nah, misalnya ada bentuk 1 dan juga bentuk 2. Gimana sih yang disebut dengan kesebangunan? Itu akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kalian ada bekal nih buat kalian di kelas di rumah. Bekal itu apa maksudnya? PR. Jadi di halaman 169 masih ingat kelompoknya masing-masing tadi? Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Pas kalian ngerjain latihan soal, untuk kelompok 1 kerjain nomor 1. Untuk kelompok 2 kerjain nomor 2, dan juga untuk kelompok 3 kerjain nomor 3. Lebih jelasnya ditulis di bawah tulis ya. Paham? Tadi kan udah ada bekal nih di rumah. Buat apa sih Miss kasih bekal? Buat belajar lagi di rumah. Nah, itu saja mungkin pembelajaran